Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan suri teladan dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur kita telah melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Puasa yang keutamaannya sungguh luar biasa, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini adalah puasa yang betul-betul memberi manfaat yang besar bagi mereka yang melaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok adalah tanggal 10 Zulhijjah. Besok adalah hari yang mulia, di mana di sana ada 3 peristiwa penting yang terjadi setiap tahunnya di tanggal 10 Zulhijjah. Yang pertama adalah umat muslim atau kaum muslimin yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan dari segi pembiayaan dan diberikan kekuatan kesehatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarram, Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam di dalam agama kita yang mulia. Mereka sedang wukuf di padang Arafah sekarang dan besok akan melaksanakan ibadahnya dengan menyempurnakan ibadahnya. Besok pula ada hari raya Idul Adha. Bagi muslimin yang tidak diberikan atau yang belum diberikan kemampuan untuk pergi haji, maka tentu besok adalah momentum yang paling indah, yang paling mulia. Kita datang ke tempat-tempat di mana dilaksanakan sholat atau hari peringatan Idul Adha, dan kita datang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai besok pula sampai 3 hari ke depan ada pelaksanaan ibadah kurban, penyembelihan hewan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban besok atau lusa atau 3 hari yang akan datang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua peristiwa ini ada contoh dan suri teladan dari keluarga yang mulia, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Nabi Ismail alaihissalam, keluarga Sarah dan keluarga Siti Hajar. Mereka adalah satu keluarga yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan ketakwaan yang begitu tinggi. Keimanan yang diuji dengan ujian puncak, ujian yang dalam logika biasa tidak sampai ke sana, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan dengan penyampaian yang sangat indah oleh Nabi Ibrahim dan mengagumkan tanggapan dari anaknya Nabi Ismail alaihissalam, menerima dengan lapang dada, dengan keimanan yang puncak untuk menyerahkan kepada kepada bapaknya untuk melaksanakan perintah itu, menyembelih dirinya. Betapa beratnya ketika seorang anak disampaikan oleh ayahnya untuk disembelih. Bagaimana perasaan pada saat itu? Tetapi karena keimanan yang tinggi, keimanan puncak, maka sang anak dengan berlapang dada dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang sabar." Ini luar biasa. Adalah keteladanan tingkat tinggi. Keteladanan dari seorang ayah yang ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak satu-satunya yang dicintai. Ini keteladanan dari seorang anak Ismail alaihi salam untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan dilaksanakan oleh ayahnya,
ayahnya akan mengeksekusi, memenggal leher anaknya, menyembelih anaknya. Tetapi subhanallah, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran itu, dengan keimanan yang tinggi itu, maka sembelihan itu diganti dengan kibas, dengan domba. Yang sekarang ini kita laksanakan dengan penyembelihan hewan kurban. Bisa dengan sapi, bisa dengan kerbau, bisa dengan domba, dengan kambing. Dan insya Allah mudah-mudahan semua yang melaksanakan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang kedua adalah keteladanan dari sebuah keluarga, miniatur keluarga yang memberikan contoh kepada seluruh umat manusia. Seorang ayah dan seorang suami. Seorang ayah yang memberikan pendidikan, memberikan tarbiyah, memberikan ta'dibiyah kepada anaknya, sehingga anaknya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sami'na wa ata'na terhadap apa yang diinginkan oleh ayahnya. Demikian juga seorang suami mengajarkan kepada istri-istrinya, yakni Siti Hajar dan Sarah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dididiklah mereka dengan pendidikan Islam, pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilakukan oleh suami benar-benar mendapatkan dukungan dari istri, sehingga semua itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hidup di zaman sekarang ini penuh dengan berbagai macam tantangan dari anak, tantangan dari istri, ujian dari istri, ujian dari anak. Bagi para suami, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan contoh dan rujukan, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang indah, keluarga yang islami, keluarga yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, keluarga yang ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh itulah ibadah yang paling panjang dan memiliki nilai dan bobot yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan bagi mereka yang berada di atas jalan dakwah dan perjuangan ini, mereka telah dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki perkataan yang baik dengan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.